Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Davido ini kita akan membahas mata pelajaran fikih untuk kelas 8 Madrasah Tsanawiyah bab yang ke-7, yaitu ketentuan halal dan haramnya makanan. Ketentuan makanan dan minuman yang halal. 1. Pengertian makanan dan minuman halal. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik atau thayyib, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Berdasarkan kedua ayat tersebut, jelaslah bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu 1. Halal, artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. 2. Baik atau thayyib, artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi, dan bermanfaat untuk kesehatan. 2. Jenis makanan dan minuman yang halal. 1. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 2. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. 3. Semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. 3. Manfaat makanan dan minuman halal. 1. Mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. 2. Menumbuhkan akhlakul karimah, karakter positif, dan terhindar dari akhlak madmumah, karakter negatif. 3. Menjadi sumber tenaga, energi positif. 4. Terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik atau thayyib untuk kesehatan tubuh. 5. Menjaga akal dan hati seseorang. 6. Rizki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat, serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Ketentuan makanan dan minuman yang haram. 1. Pengertian makanan dan minuman haram. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti memiliki dampak buruk bagi tubuh kita. Sebaliknya, meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang syara pasti ada faidahnya dan mendapat pahala. 2. Jenis makanan dan minuman yang haram. Ternyata, makanan dan minuman yang haram itu memiliki banyak mudaratnya. Pada dasarnya, segala minuman apa saja halal untuk diminum selama tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Bila diharamkan namun masih dikonsumsi, maka niscaya tidak barokah, bahkan menimbulkan penyakit. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam. 1. Haram lidzatihi,
makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa di antaranya: 1. Daging babi, 2. Darah, 3. Khamr, minuman keras. 2. Haram li ghairihi, makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya adalah hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram bentuk ini ada beberapa, di antaranya: 1. Bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Macamnya antara lain: 1. Al-munhanikah, yaitu binatang yang mati karena tercekik. 2. Al-mauqudah, yaitu binatang yang mati karena terkena pukulan keras. 3. Al-mutaraddiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. 4. An-natihah, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lainnya. 5. Binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. 6. Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan seperti disetrum. 7. Semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah. 8. Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah. 9. Semua bagian tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya. Namun ada 2 jenis bangkai yang tidak haram hukumnya, yaitu: 1. Ikan, karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali katak. 2. Belalang. 3. Janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. 2. Semua makanan halal yang tercampur najis. 3. Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, taruhan, menang togel, dan sebagainya. 3. Akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram: 1. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. 3. Makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. 4. Makanan dan minuman yang haram memubazirkan harta. 5. Menimbulkan permusuhan dan kebencian. 6. Menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang yang halal dan haram. 1. Binatang yang halal. Binatang yang dihalalkan ialah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Binatang yang halal adalah sebagai berikut: 1. Binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. 2. Binatang sebangsa belalang juga halal, bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. 3. Binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, atau ayam hutan halal dimakan dagingnya. 4. Binatang yang hidup di laut atau air. 5. Kuda. 2. Binatang yang haram. 1. Binatang yang disebutkan pada Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3, seperti babi, hewan yang mati atau bangkai, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusub. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.
dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. 2. Segala hewan yang bertaring kuat, seperti harimau, singa, serigala, anjing, dan lain-lain. 3. Segala jenis burung yang bercakar tajam atau burung pemangsa. 4. Binatang disembelih untuk sesaji. 5. Binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. 6. Setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. 7. Hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka ia dilarang untuk dikonsumsi, karena jika dilarang untuk dibunuh, berarti dilarang untuk disembelih. Lalu bagaimana mungkin seperti ini dikatakan boleh dimakan? Hewan-hewan tersebut adalah semut, lebah, burung hudhud, burung surot, kepalanya besar, perutnya putih, punggungnya hijau, dan katanya biasa memangsa burung pipit dan katak. 8. Hewan yang hidup di dua alam, darat dan air, seperti katak, penyu, dan lain-lain. 9. Keledai jinak atau keledai kampung. Adab ketika makan dan minum. 1. Sebelum menyantap makanan, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berniat makan dan minum untuk menambah kekuatan agar dapat menjalankan aktivitas dan ibadah dengan baik. Kedua, tidak makan dan minum secara berlebihan. 2. Ketika sudah menghadapi hidangan, perhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kalau makan bersama, ambillah makanan yang terdekat, kecuali bila dia mengetahui bahwa orang yang makan bersamanya tidak terganggu dan tidak membenci hal tersebut. 2. Menggunakan tangan kanan. 3. Membaca basmalah dan doa sebelum makan. 4. Bila makan menggunakan sendok dan garpu, peganglah sendok dengan tangan kanan dan garpu di tangan kiri. 5. Tidak membenturkan sendok atau garpu dengan gigi atau piring makan sehingga menimbulkan bunyi. 6. Hindari makan sambil berbicara. 7. Tidak meniup makanan ataupun sambil bernafas ketika minum. 8. Masukkan makanan ke dalam mulut sedikit demi sedikit. Jangan makan dengan suapan yang terlalu besar. 9. Jangan mencela makanan yang tidak disukai. 10. Kunyahlah makanan sampai lembut sebelum ditelan. 11. Jangan terburu-buru saat makan. 12. Rasakan nikmatnya makanan agar timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13. Berhentilah makan sebelum terlalu kenyang. 14. Jangan menyisakan makanan di piring makan. 15. Minumlah minuman seteguk demi seteguk tanpa bernafas. 16. Jangan minum langsung dari teko, botol, dan sejenisnya, tetapi tuang terlebih dahulu ke dalam gelas. 17. Hindari sekali minum langsung habis. 18. Mencuci tangan setelah selesai. 19. Membaca doa setelah selesai makan. 20. Merapikan peralatan dan tempat makan. Demikian pembahasan kita tentang mata pelajaran fikih kelas 8 Madrasah Tsanawiyah bab yang ke-7, yaitu ketentuan halal dan haramnya makanan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.